Kisah ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang dipaksa untuk membuang anak cacat yang dilahirkan. Namun ia menolak. Ia memilih untuk tetap merawat bayinya meski suami yang sangat dicintai pergi meninggalkannya. Jika kamu pernah mempunyai pengalaman pahit karena melahirkan bayi yang istimewa, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Bajenesa Liberata, seorang wanita yang tinggal di Rwanda, salah satu negara miskin di Afrika, hidup bahagia bersama suaminya. Meski jauh dari kemewahan, namun pasangan itu telah bertahun-tahun hidup bahagia dan saling mencintai. Mereka pun telah memiliki beberapa anak yang membuat kebahagiaan rumah tangga mereka makin sempurna. Kebahagiaan Liberata dan suami pun makin bertambah manakala di tahun 2021 Liberata kembali hamil. Seperti anak-anak mereka sebelumnya, kelahiran bayi mereka kali ini pun disambut dengan sukacita. Namun kebahagiaan berubah menjadi kesedihan saat mereka melihat kondisi bayi yang baru saja dilahirkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu memiliki kepala berbentuk segitiga dengan kedua pipi melebar dan ujung kepala memanjang. Kedua matanya sipit. Melihat kondisi anaknya tersebut, suami Liberata murka. Ia marah dan tidak mengakui bayi tersebut sebagai anaknya. Pria itu menyebut bayi itu sebagai anak iblis. Pada Liberata, sang suami memaksa agar anak itu dibunuh saja. Namun Liberata tak tega membunuh darah dagingnya sendiri. Bagaimanapun itu anaknya dan bukan salah bayi itu jika lahir dengan kondisi seperti itu. Dokter sendiri tak tahu apa yang terjadi dengan bayi Liberata. Marah perintahnya tidak dituruti, suami Liberata kabur begitu saja dari rumah sakit. Liberata berpikir mungkin suaminya pulang dulu untuk menenangkan pikirannya. Namun ditunggu beberapa hari, sang suami tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Beberapa hari di rumah sakit, Liberata pulang membawa bayinya ke rumah. Sampai di rumah, ia mendapati kenyataan bahwa suami tidak pernah pulang ke rumah. Ia hanya mendapati anak-anaknya saja. Kepulangan Liberata dan bayinya disambut dengan cibiran oleh keluarga besar suaminya. Mereka menganggap bayi itu hasil hubungan Liberata dengan iblis. Ditinggal begitu saja oleh suami dengan anak-anak yang masih kecil, tentu menjadi hal yang sangat sulit bagi Liberata. Ia tidak bisa bekerja untuk memberi makan anak-anaknya, terlebih si bungsu yang baru saja dilahirkan selalu merintih kesakitan. Liberata tak mungkin bekerja, karena tak ada satupun kerabat yang mau menjaga anaknya. Kondisi Liberata yang kesulitan mengetuk hati tetangganya, seorang Samarita yang kemudian memberinya uang untuk pulang ke kampung halamannya. Namun sayang, uang itu tidak cukup untuk memboyong semua anak-anaknya. Sehingga Liberata terpaksa harus meninggalkan mereka tetap di kota. Ia hanya pulang membawa si bungsu. Di desanya, Liberata berharap mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Setibanya di kampung halaman, keluarga menyambutnya dengan tangisan. Terlebih saat mengetahui Liberata dan anaknya telah ditinggalkan begitu saja oleh sang suami. Meski keluarga sendiri tidak mempermasalahkan kondisi bayinya, namun perlakuan tidak mengenakan justru datang dari para tetangganya. Mereka kerap mengolok bayi Liberata dengan sebutan monster. Ada pula yang menyebutnya bayi alien. Ada sebagian yang lari ketakutan setiap kali Liberata lewat menggendong bayinya, ada pula yang memandangnya jijik. Meski keluarga mendukung, tapi keadaan mereka yang miskin tak banyak membantu Liberata. Kehidupan Liberata dan anaknya tetap susah. Liberata hanya mampu membawa anaknya yang sering menangis kesakitan ke rumah sakit kecil di dekat kampung.
Dari pemeriksaan diketahui bayi Liberata juga mengalami kebutaan dan tidak bisa mendengar. Namun sang dokter tak bisa membuat diagnosa apapun terhadap keadaan sang bayi. Mereka hanya berjanji jika mereka bisa menyimpulkan kondisi sang bayi, maka akan segera menelpon Liberata. Namun ditunggu, rumah sakit tidak pernah menghubungi Liberata. Kondisi bayi Liberata rupanya terdengar sebuah channel yang kemudian tertarik untuk membuat film dokumenter yang kemudian mendapat perhatian publik yang cukup besar. Banyak komentar publik terhadap bayi Liberata. Salah satu komentar mengatakan bayi Liberata mengalami sindrom Pfeiffer, kondisi cacat lahir yang menyebabkan bentuk kepala dan wajah bayi tak normal. Sindrom Pfeiffer termasuk kondisi langka yang hanya dialami satu bayi dari 100.000 kelahiran. Sindrom Pfeiffer terjadi ketika tulang-tulang tengkorak menyatu sebelum waktunya, yakni sejak bayi masih dalam kandungan. Akibatnya otak bayi tidak memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Pada kondisi normal, seharusnya tulang tengkorak bayi masih lunak agar otak bisa berkembang sempurna. Setelah otak tumbuh sempurna, barulah tulang-tulang tengkorak akan menyatu, yaitu sekitar usia 2 tahun. Usai viral, banyak yang ingin berdonasi untuk bayi Liberata. Setelah terkumpul sejumlah uang, Liberata membawa anaknya ke India untuk mencari pertolongan medis. Sayangnya belum ditemukan informasi terbaru perkembangan bayi Liberata. Dan demikianlah Baje Neza Liberata menjadi gambaran kasih seorang ibu yang akan selalu menerima apapun kondisi buah hatinya.